Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Allah, belajar Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami manusia ciptaan-Mu, dan merancangkan sesuatu yang agung atas hidup kami. Bapa, pimpin kami dan berbicaralah agar kami mengerti apa kehendak-Mu atas hidup kami selama kami hidup di bumi ini. Kami buka hati pikiran kami, Bapa, pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, di subtema bagian yang kedua ini dari tema besar mengenai keselamatan, kita berbicara mengenai rancangan Allah atas manusia. Kalau kita bicara mengenai rancangan Allah atas manusia, berarti bicara mengenai hakikat manusia. Apa tujuan manusia diciptakan Allah? Mengapa manusia ada di bumi ini? Kalau berbicara hal tersebut, maka kita akan kembali kepada Kejadian pasal 26 sampai 27. Di sana dikatakan di ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sana dikatakan, saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Ibrani menjadikan itu asah, saudara. Membentuk dalam arti merancangkan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ada dua kata, gambar dan rupa. Gambar dalam bahasa Ibrani demut, yang berarti unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada dalam diri Allah diberikan kepada manusia. Dan komponen-komponen itu adalah pikiran dan perasaan Allah yang melahirkan kehendak, saudara. Oleh karena itulah manusia memang lebih unggul, lebih mulia, lebih agung dibanding makhluk lain yang ada di muka bumi ini, saudara. Nah, sedangkan rupa dalam bahasa Ibrani disebut demuth, yang berarti kualitas, saudara. Kualitas. Jadi Allah merancangkan manusia memiliki unsur-unsur pikiran perasaan Allah dan juga mempunyai kualitas yang sama seperti Allah dalam hal pikiran perasaan itu, yang kelak kehendaknya juga sama dengan kehendak Allah. Ini rancangan yang agung dan mulia, saudara. Nah, di dalam praktiknya di ayat 27 di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata Allah menciptakan manusia, menciptakan itu dalam bahasa Ibrani disebut bara, saudara. Bara itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah menciptakan creatio ex nihilo, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Di sesuatu yang tidak ada, Allah ciptakan, Allah buat dalam diri manusia, yaitu pikiran perasaannya diberikan kepada manusia. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi bukan hanya kelihatan seperti Allah, tetapi memang pikiran dan perasaan komponen itu diberikan kepada manusia. Dan diharapkan dibentuk, diasah di rancangan Allah agar kualitas pikiran perasaan manusia manusia pertama itu mencapai kualitas pikiran dan perasaan Allah. Ini rancangan awal semula, saudara. Dan diharapkan ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, Allah mengharapkan Adam mencapai kualitas itu. Kualitas pikiran perasaan Allah itu, saudara. Dan oleh karena itulah sebetulnya
Adam diciptakan kekal dan Taman Eden pun diciptakan kekal. Sampai ketika Adam gagal, Adam harus mati, keluar dari kekekalan itu, saudara. Dan Taman Eden pun, yaitu bumi kita yang tercinta, yang diciptakan agung dan luar biasa indah ini, saudara, harus dihancurkan, dimusnahkan. Menurut Kejadian, menurut 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Saya perhatikan, saya ulangi lagi, saudara. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Kelihatannya ayat ini bertentangan dengan ayat dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Padahal tidak, saudara. Kalau kita memperhatikan bahasa aslinya, ketika dikatakan pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan itu bara, saudara. Ketika manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh Allah, nah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dibuatnya itu asah, saudara. Dibentuknya menurut rancangan Allah, menurut kualitas Allah, saudara. Jadi tidak bertentangan antara Kejadian pasal 1 ayat 26 dengan Kejadian pasal 5 ayat yang pertama, saudara. Jadi Allah sebenarnya sejak awal merancangkan manusia punya kualitas pikiran dan perasaan yang sama dengan Allah, saudara. Itulah membuat manusia unggul dibanding dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini, saudara. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 bisa dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bisa dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Membentuk dalam bahasa Ibrani yatser, saudara, yaitu membentuk, mengukir, ya, karena memang Allah itu adalah ahli seni, membentuk dengan indah, saudara. Makanya Allah setelah menciptakan manusia bisa dikatakan sungguh amat baik, perfect, sempurna, sesuai dengan karya Allah yang maha indah. Maestro, karya yang luar biasa, saudara. Jadi kita ini sungguh manusia yang luar biasa, ciptaan yang luar biasa dipandang dari kacamata Allah sejak awal, saudara. Jadi kalau ada paham bahwa Allah itu membunuh manusia, menghilangkan kehidupan manusia, itu keliru, saudara. Itu hanya pemahaman manusia, sama seperti ketika di Perjanjian Lama dipahami bahwa Allah membinasakan manusia. Memang pada waktu itu Allah membinasakan manusia di zaman Nuh, tetapi sejak itu Allah berjanji untuk tidak membinasakan manusia oleh tangannya sendiri. Tetapi kebinasaan itu, kematian itu adalah jalan keluar bagi manusia, saudara. Jadi manusia harus mati di bumi ini agar ia dapat memperoleh kekekalan kelak. Kita selanjutnya akan menemukan manusia itu makhluk yang kekal, saudara. Nah, ketika di Taman Eden, Allah memberikan semua hal, fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia. Boleh dinikmati buah-buahan yang ada itu memang untuk konsumsi fisik manusia pertama itu, saudara. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan itu konsumsi jiwa, saudara. Manusia diperbolehkan makan semua yang ada di Taman Eden itu sebagai konsumsi fisik manusia, dan konsumsi jiwa adalah pohon kehidupan. Tetapi Allah melarang manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu sebagai konsumsi jiwa manusia, karena Allah tidak mau manusia mengembangkan pikiran perasaannya di luar rencana Allah, di luar pikiran perasaan Allah. Jadi Allah membentuk manusia seiring sejalan dengan pikiran perasaan Allah. Sama seperti kalau kita lihat kenyataan,
ketika manusia lahir di muka bumi sebagai bayi, perkembangan pikiran perasaannya berkembang dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Oleh karena itulah bisa kita asumsikan sebetulnya Adam diciptakan. Itu sebenarnya ini masih kontroversial, saudara, tapi kita bisa tarik lebih jauh lagi. Adam kemungkinan diciptakan pada waktu itu bayi, saudara, bukan sudah dewasa. Perkembangan pikiran perasaan Adam berjalan sesuai dengan usianya, saudara. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu sebagai kisah figuratif bahwa Adam, saudara, itu lebih mengembangkan pikiran dan perasaannya di luar rancangan Allah, yaitu di luar pikiran perasaan Allah. Itulah pada akhirnya, pada titik tertentu, Adam dinyatakan gagal dan harus mati, harus diusir dari Taman Eden agar Adam tidak makan dari buah pohon kehidupan, sehingga ia mengalami kebinasaan kekal. Dengan jalan ia bersifat fana, ia mati. Ia boleh pada akhirnya juga menghadapi kekekalan, tetapi dalam proses itu ia boleh terus berlatih untuk berkembang atau mengembangkan pikiran perasaannya untuk menjadi serupa dengan Allah kembali. Tetapi Adam gagal dan itu mengakibatkan bumi ini semakin lama semakin rusak dan kelak akan musnah. Seandainya Adam berhasil, saudara, ia menjadi pokok keselamatan bagi diri dan keturunannya, saudara. Tapi ia gagal. Pokok keselamatan nanti mengubah. Ia bisa mengajak, menjadi contoh teladan bagi keturunannya bagaimana hidup mempunyai pikiran perasaan Allah, saudara. Tapi ia gagal, saudara. Tetapi dalam Ibrani pasal 5 ayat 7-9 kita bersyukur dan dikatakan Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini, saudara, memberikan contoh teladan kepada manusia bagi menjadi pribadi yang punya pikiran perasaan yang sama seperti Allah. Dan ia taat sampai mati sehingga ia menjadi pokok keselamatan. Penggubah, aipios, menjadi contoh teladan, saudara. Pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat kepadanya. Jadi kalau kita bertumbuh dalam ketaatan pada kehendak Bapa, kelak kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah kesempurnaan, saudara. Kesempurnaan itu berarti kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan pikiran perasaan Allah, sekualitas dengan pikiran perasaan Allah, saudara. Itu hal yang pertama yang kita renungkan. Nah, karena manusia itu dirancangkan Allah dalam keabadian, maka manusia itu kekal, saudara. Hakikat manusia itu kekal. Sebab roh yang ada dalam diri manusia itu kekal. Mengapa kekal? Karena roh itu dihembuskan dari Allah. Dihembuskan itu dalam bahasa Ibrani wayipak, saudara. Bukan tapi langsung dihembuskan dari diri Allah keluar dan diberikan pada manusia, bukan ditarik lalu keluar. Wayipak. Oleh karena itu dalam Pengkhotbah ayat 3-11 bisa dikatakan, ia Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka sehingga manusia punya kesadaran terus menerus bahwa di balik kehidupan yang fana ini ada kehidupan yang kekal, yang abadi, saudara. Dan itu dicari oleh kaum agamawan, para penganut agama-agama yang ada di muka bumi ini, saudara, dengan berbagai macam versi pikiran mereka. Tetapi kita bersyukur Alkitab mengungkapkan sesuatu yang luar biasa apa yang terjadi dalam kekekalan itu, saudara. Nah, kalau bicara mengenai kekekalan, saudara, maka kekekalan bukan hanya berarti nanti, saudara, di mana kelak kita akan memperolehnya, melainkan sekarang. Apa yang kita lakukan, proses kita berjuang sebagai makhluk fana ini
70 atau 80 tahun, jika kuat menurut Alkitab, itu berdampak pada kekekalan. Jadi bukan nanti saya akan hidup. Bukan, saudara. Apa yang terjadi yang kita lakukan hari-hari sekarang ini berdampak ke kekekalan, saudara. Jadi sebenarnya pengadilan itu tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang, saudara. Dapat dinilai apa kita mengarah kepada kehidupan kekal atau mengarah pada kebinasaan kekal, saudara. Itu sudah dapat dinilai dari buah-buah hidup kita, dari perbuatan-perbuatan nyata kita hari lepas hari, pilihan-pilihan kita, dan itu semua berdampak pada kekekalan, saudara. Kekekalan bukan hanya berarti hidup yang panjang yang tidak ada akhir, eternal life, melainkan hidup yang berkualitas yang dimulai dari bumi ini. Oleh karena itulah Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 10a, di sana ia datang mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan," saudara. Segala yang berlimpah-limpah, saudara. Abundantly, saudara. Dan itu bukan bersifat jasmania, melainkan bersifat rohania. Kualitas hidup, saudara. Kualitas yang sama seperti Allah. Juga mengacu pada pikiran perasaan Allah, saudara. Oleh karena itulah Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana punya kualitas hidup yang berkelimpahan itu. Saudara, saya bisa juga mengalami seperti itu. Karena memang Alkitab mengatakan kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Dialah contoh, Dia adalah teladan hidup kita. Makanya perjuangan kita adalah keserupaan pribadi seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itulah perjuangan, saudara. Mudah? Tidak mudah, bahkan sangat sulit, saudara. Tetapi mungkin saudara bisa dicapai. Karena ada 4 fasilitas keselamatan yang akan kita bahas di kemudian hari, saudara. Nah, saudara, berarti, saudara, kalau kita tahu bahwa sejak awal Allah menghendaki manusia itu kekal bersama Dia, dan meskipun gagal, saudara, meskipun gagal, saudara, Allah tetap punya rancangan istimewa atas manusia. Oleh karena itulah Tuhan Yesus diutus ke bumi ini, saudara. Puji Tuhan. Anugerah yang luar biasa, saudara. Kematian yang penebusan yang membuat kita kembali diberi kesempatan untuk hidup sebagai umat pilihan. Injil dan Roh Kudus membuat kita dimampukan, diupayakan, dibantu, ditolong agar bisa mencapai hidup yang serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau keselamatan itu berarti kekekalan bersama Allah, kembali ke rancangan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, pikiran perasaan yang sekualitas dengan pikiran perasaan Allah, maka keselamatan juga berarti perubahan kodrat, saudara, dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi. Kita ini manusia yang berkodrat berdosa, saudara. Karakter yang cacat, saudara. Tuhan Yesus menebus kita dari kebinasaan. Sebenarnya kita binasa, tapi Tuhan Yesus menebus kita sehingga kita diberi kesempatan kembali untuk hidup menurut rancangan Allah semula di Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, saudara, yang kita bahas di awal. Dan tetapi kodrat kita ini masih kodrat yang berdosa. Karakter kita masih karakter yang cacat akibat apa yang terjadi dari turun-temurun manusia lakukan di bumi ini. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 di sana dikatakan, dengan jalan itulah Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bukan hanya janji, tapi berkat-berkat yang luar biasa, supaya olehnya kamu memperoleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Supaya, jadi belum, saudara, supaya kita memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Itulah perjuangan saudara saya, merubah kodrat kita yang berdosa ini, karakter yang berdosa ini, karakter yang cacat ini, yang segala macam bentuk, saudara, menjadi kodrat ilahi. Kodrat ilahi sama artinya serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Sempurna seperti Bapa, kata Tuhan Yesus.
atas rupa dan gambaran Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Atau sempurna seperti Bapa, Matius 5 ayat 48. Nah, kodrat ilahi, saya katakan sekali lagi, itu adalah pikiran dan perasaan yang seiring dan sejalan dengan pikiran perasaan Allah. Dan seandainya manusia bisa mencapai kodrat ilahi itu, dan ketika ia menghembuskan napas di bumi ini, dan ia masuk di dalam kekekalan, di langit baru, bumi baru, seperti yang kita tahu dari Alkitab, saudara, maka Allah mempercayakan kembali langit baru dan bumi baru itu kepada kita, saudara. Hal yang luar biasa. Saudara, saya umat pilihan. Kita sudah bahas apa itu umat pilihan, saudara. Jika saudara belum mengerti, maka saudara harus nonton bagian pertama dari tema keselamatan ini. Saya akan berikan linknya di bagian deskripsi, saudara. Saudara bisa klik link itu, saudara. Apa artinya itu yang saya katakan tadi, saudara. Kalau kita bisa mengenakan kodrat ilahi itu, Allah kembali mempercayakan langit dan bumi baru, langit baru, bumi baru itu kepada kita. Sama seperti waktu Allah mempercayakan Adam untuk mengelola Taman Eden, saudara. Demikian juga nanti di langit baru dan bumi baru, kita umat pilihan dipercayakan Allah kembali untuk mengelola langit baru dan bumi baru, memerintah bersama Tuhan Yesus dan kerajaan. Ini anugerah yang luar biasa, saudara. Anugerah yang luar biasa. Makanya worth it, saudara, layak kita perjuangkan. Kalau saudara menderita, saya menderita karena pada perjuangan itu nggak apa-apa, saudara. Karena kita mendapatkan segalanya di dalam kerajaan-Nya, saudara. Manusia itu bersifat kekal, saudara. Karena Allah menghembuskan nafas hidupnya, wajib, nismat kayyimnya, roh hidupnya, bagian dari diri Allah diberikan pada manusia. Maka Yakobus pasal 4 ayat 5 di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini luar biasa, saudara. Ini kabar baik, saudara, bahwa Allah menghendaki saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menjadi umat pilihan, itu adalah anugerah. Umat pilihan kita tahu adalah umat yang diberi kesempatan untuk hidup kembali ke rancangan yang semula, segambar dan serupa dengan Allah, untuk punya sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sehingga punya kehendak yang sama dengan kehendak Allah. Dan itu terus menerus diingini Allah dengan cemburu, saudara. Kabar baik. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihinya, yakni menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anak Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, layak kita perjuangkan. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas kabar baik ini, kabar yang agung dan mulia ini. Dan ini membangkitkan gairah kembali kami Bapa sebagai umat pilihan untuk terus berjuang, untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang selaras dengan pikiran perasaan. Kami mau Tuhan berjuang untuk mencapai gambar dan rupa seperti Engkau ya Tuhan. Tolong kami Bapa, pimpin dengan Roh Kudus. Kami siap berjuang bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, selamat berjuang bersama saya. Tuhan Yesus memberkati.